Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Mata Cheng Zizui tampak kosong saat ia melihat telapak tangan energi di depannya yang tiba-tiba runtuh. Aura seluruh tubuhnya juga tiba-tiba jatuh ke titik terendah. Dia tidak menyangka bahwa segel Raja Neraka yang baru saja dibentuknya akan langsung hancur. Serangan balik dari energi tersebut menyebabkannya langsung mengalami cedera serius. Tubuh Cheng Zizui jatuh lemah ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah. Baru kemudian dia melihat sosok Xiaoyan perlahan muncul setelah segel tangan energi itu menghilang. Segel Raja Neraka adalah salah satu dari sedikit kartu truf yang dimilikinya. Meski begitu, itu tidak dapat menahan bahkan satu serangan dari pemuda berjubah hitam di depannya. Hal yang paling tidak dapat dipercaya adalah bahwa pihak lain hanyalah Dodi Bintang 5. Xiaoyan menarik kembali tinjunya dan mengalihkan pandangannya melihat ke sekeliling. Seperti yang diharapkan, cukup banyak orang yang hadir tenggelam dalam ingatan akan pukulan kuat yang dilontarkan Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan tertawa dingin di dalam hatinya. Inilah waktu yang tepat baginya untuk pergi. Mata Fan Ziyuan juga menatap Xiaoyan dengan linglung. Jauh di dalam matanya, ada juga keterkejutan yang tak terhapuskan. Pada saat yang sama, dia agak yakin dengan apa yang dikatakan Qin Yun. Si kecil ini, kekuatan bertarungnya sungguh mengerikan. Serangan tadi sepertinya tidak kalah dengan Dodi Bintang 8 biasa. Itulah kata-kata yang digumamkan Fan Ziyuan. Setelah melihat serangan Xiaoyan tadi, dia baru percaya bahwa kekuatan bertarung Xiaoyan jauh melampaui kultivasinya. Fan Ziyuan menyipitkan matanya yang tua. Semakin dia memikirkannya, semakin dia terkejut. Xiaoyan saat ini hanyalah Dodi Bintang 5. Namun, ia sudah memiliki kekuatan bertarung yang menakutkan. Sulit dibayangkan jika ia terus mempertahankan kondisi ini. Ketika kultivasinya meningkat di masa depan, bahkan para ahli transformasi asal tidak akan sebanding dengannya. Berpikir seperti ini, hasrat untuk membunuh Xiaoyan muncul dalam hati Fan Ziyuan. Hari ini, terlepas dari apakah itu Xiaoyan atau tindakan mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Oleh karena itu, demi masa depan asosiasi master formasi mereka, dia harus membunuh Xiaoyan hari ini dan menghilangkan semua masalah di masa depan. Namun, saat Fan Ziyuan mengangkat matanya, tubuh Xiaoyan berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan dengan cepat terbang keluar dari kota Jiniao. Kau ingin pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Tetap di belakang. Teriakan pelan terdengar dari mulut Fan Ziyuan. Sekelompok orang di belakangnya segera sadar. Tubuh mereka bergerak dan dengan cepat mengejar ke arah yang ditinggalkan Xiaoyan. Pada saat yang sama, Yan He dan dua orang lainnya juga buru-buru mengejar di bawah sinyal Qin Yun. Tidak peduli apa, Xiaoyan harus mati di sini hari ini. Jubah hitam itu menutupi seluruh tubuh Xiaoyan, membungkus auranya sepenuhnya. Tubuhnya terbawa oleh angin yang mengalir saat ia terbang cepat ke depan. Seluruh tubuhnya tersembunyi di dalam angin yang mengalir. Orang tidak dapat melihat tubuhnya atau merasakan auranya. Orang hanya dapat merasakan badai bersiul melewati ruangan kosong. Jika itu terjadi di waktu lain, tidak ada yang akan penasaran tentang hal ini. Namun pada saat ini, Fan Ziyuan dan yang lainnya dengan jelas memahami dalam hati mereka bahwa tubuh Xiaoyan pasti berada di dalam gugusan angin yang mengalir itu. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah mengepung gugusan angin yang mengalir itu. Kimi, Huoli, aktifkan formasi dan hentikan dia untukku. Fan Ziyuan berteriak keras. Qiming dan Huoli yang berada di belakangnya mengangguk berat setelah mendengar perintah itu. Keduanya saling memandang dan tubuh mereka dengan cepat melesat maju. Di antara tangan mereka, banyak segel rumit terbentuk dengan cepat. Pada saat yang sama, rune emas di tembok kota Jiniao tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Segera, layar cahaya emas besar muncul lagi dan mengelilingi seluruh kota. Kemunculan tiba-tiba pemandangan ini membuat semua orang di kota terkejut, terutama Qin Yun. Dia telah mempersiapkan begitu banyak hal untuk menghancurkan formasi ini. Mengapa benda ini masih ada di sini? Mungkinkah formasi itu tidak hancur sama sekali? Mungkinkah pilar batu itu palsu? Tepat saat Qin Yun terkejut, Yan He nampaknya merasakan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan melangkah maju untuk berbisik kepada Qin Yun. Tuan muda, itu tidak benar. Ini sepertinya bukan formasinya. Benda ini aneh. Ucap Yan He. Aneh, bicaralah dengan jelas. Ucap Qin Yun. Meskipun formasi ini tampaknya tidak berubah, jika kamu memeriksanya dengan seksama, kamu akan menemukan bahwa kekuatan formasi ini jelas telah berkurang lebih dari setengahnya. Dari kelihatannya, ini tampaknya bukan formasi tingkat 5. Mereka seharusnya menambahkannya sendiri. Tujuan mereka seharusnya untuk berjaga-jaga terhadap situasi seperti ini. Begitu kata-kata Yan He jatuh, Qin Yun segera menyadari keanehan formasi ini.
Seketika, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Di sisi lain, setelah formasi diaktifkan, Xuan yang awalnya hendak meninggalkan area kota Jinyo terpaksa melambat. Fan Ziyuan dan yang lainnya mengejar dari belakang, diikuti oleh kelompok Qin Yun. Fan Ziyuan melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual dan menyapukannya ke seluruh ruang kosong di depannya. Benar saja, Xuan yang mengenakan jubah hitam terekspos. Di depan seorang master formasi peringkat 4, Xuan benar-benar merasa sulit untuk terus bersembunyi. Teknik kehampaan hanya bisa memastikan bahwa auranya tidak akan ditemukan oleh orang lain, tetapi dia tidak bisa menjaga tubuhnya tetap bersembunyi. Xuan tidak terlalu terkejut dengan situasi saat ini. Yang dia khawatirkan adalah formasi yang telah bangkit sekali lagi. Untungnya, dalam penyelidikannya, dia dengan cepat menemukan bahwa ini hanya formasi pertahanan peringkat 4. Jika memang begitu, mungkin dia masih punya kesempatan. Di langit di atas kota Jinyo, cahaya keemasan yang terang membumbung tinggi dan menggumpal, menjadi penghalang energi yang besar. Cahaya itu menyelimuti seluruh kota Jinyo, mencegah siapapun untuk masuk atau keluar. Di langit di atas kota, 7 sosok masing-masing mengambil satu sisi dan membentuk pengepungan mengepung Shoyan di tengah. Shoyan, meskipun asosiasi master formasi dan aliansi alkemismu bagaikan api dan air, kami telah mengurus urusan kami sendiri akhir-akhir ini. Dengan melakukan ini, apakah kau mencoba menyatakan perang terhadap asosiasi master formasi kami? Mata tua Fan Ziyuan yang keruh menatap tajam ke arah Shoyan sambil berteriak dengan suara yang dalam. Jika memungkinkan, dia tidak ingin berselisih dengan aliansi alkemis. Bagaimanapun, aliansi alkemis adalah cabang dari Menara Pil dan dikelola langsung oleh Menara Pil. Begitu mereka memulai perang, itu akan melawan Menara Pil. Menara Pil secara publik diakui sebagai faksi terkuat di seluruh benua. Meskipun asosiasi master formasi dan aliansi alkemis tidak pernah berhubungan baik, mereka tidak pernah mencapai kondisi seperti itu. Namun hari ini, Shoyan telah menghancurkan formasi pelindung kota Jinyo. Itu adalah formasi peringkat 5. Hanya titik ini saja telah menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak memburuk dalam sekejap. Akan tetapi, tanpa menunggu Shoyan membuka mulutnya, Qin Yun yang berada di samping Yan He menatap Shoyan dengan tatapan dingin sambil berteriak, Ketua Fan, mengapa perlu berbicara banyak dengan orang seperti itu? Awalnya kupikir orang ini punya bakat hebat dan bisa diajak berteman. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Qin Yun, yang salah menilai dan menyebabkanmu melakukan hal yang memalukan seperti itu. Hari ini, apapun yang terjadi, aku pasti akan mengambil nyawamu untuk membayar dosa yang telah kamu lakukan. Begitu kata-kata ini diucapkan, Fan Ziyuan dan yang lainnya sedikit mengernyit. Meskipun kata-kata Qin Yun penuh semangat, mereka merasakan sedikit ketidaknyamanan di telinga mereka. Namun, sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, Qin Yun melambaikan tangannya dan memerintahkan Yan He dan 2 orang lainnya di sampingnya untuk menyerang Shoyan. Sedangkan Qin Yun sendiri, dia tetap di tempatnya dengan syarat memastikan keselamatannya sendiri. Dia mengamati dengan dingin dari samping. Doki di tubuhnya selalu siap. Jika ada kesempatan, dia tidak akan pelit dalam memberikan pukulan fatal kepada Shoyan. Pada saat ini, 3 sosok manusia melesat dengan dahsyat ke arah Shoyan dari 3 arah yang berbeda. Menghadapi barisan seperti itu, Shoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dilihat dari penampilannya, mereka bertiga belum menggunakan kekuatan penuh mereka sebelumnya. Sepertinya tujuan mereka adalah menunda sampai Fan Ziyuan melihat adegan itu. Gumam Shoyan agar Fan Ziyuan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa formasi pelindung kota dihancurkan di depan Shoyan. Qin Yun sengaja membiarkan Yan He dan 2 lainnya menahan diri. Sekarang, tujuan Qin Yun telah tercapai. Mereka bertiga tentu saja tidak perlu terus menahan diri. Hehehe, Shoyan, kami tidak dapat menghabisimu sebelumnya. Sekarang, kami memiliki 6 dodi bintang 9. Aku yang tua ini tidak percaya bahwa hanya kau seorang diri dapat melakukan apapun. Hahaha, kamu harus menyerah dengan patuh sesegera mungkin. Kalau tidak, kamu akan menderita sakit fisik. Ketiganya tertawa dingin. Shoyan tidak berani ceroboh sedikit pun dalam hal ini. Api putih tebal yang ganas melonjak keluar dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Yan He dan 2 orang lainnya tiba di depan Shoyan hampir bersamaan. Ketiganya masing-masing menghantamkan telapak tangan mereka dengan keras ke tubuh Shoyan. Pada jarak sedekat itu, bahkan jika Shoyan menggunakan langkah pemusnah langit, dia tetap tidak dapat sepenuhnya menghindari serangan mereka bertiga. Oleh karena itu, meskipun Shoyan berhasil menghindari beberapa titik vital di tubuhnya, bahu dan punggung kirinya juga terkena serangan telapak tangan masing-masing. Bahkan dengan pelindung api surgawi, serangan dari 2 dodi bintang 9 tetap membuat ekspresi Shoyan langsung memucat. Dia membalikkan tangannya dan memaksa Yan He yang berada di dekatnya mundur. Baru kemudian, Shoyan menghapus darah di sudut mulutnya dan mengutuk marah di dalam hatinya. Sial, inilah kekuatan mereka yang sebenarnya.
Namun sebelum Shoyan bisa mengatur nafas, Kiming dan Woli dari Asosiasi Master Formasi tiba-tiba menyerbu. Bocah, mati dan pergi ke neraka. Woli mengeluarkan teriakan yang ganas. Seluruh tubuhnya memancarkan aura api yang pekat saat dia menyerang Shoyan. Tubuh Kiming di sampingnya bahkan lebih cepat. Saat ia terbang, embusan angin kencang menyapu melewatinya. Banyak tornado berkumpul di sekitar tubuh Kiming. Dari titik ini, tidak sulit untuk melihat bahwa yang terakhir adalah alih afinitas angin. Telapak tangan yang berkobar, awan bertebaran seperti pusaran. Setelah dua teriakan keras itu terdengar, tubuh Kiming dan Woli sudah muncul di hadapan Shoyan. Masing-masing dari mereka menunjukkan teknik do yang kuat dan menghantam Shoyan dengan keras. Tubuh Shoyan mundur dan dengan panik memobilisasi kekuatan spiritualnya. Dalam pertempuran semacam ini, bahkan kekuatan spiritual adalah salah satu metode utama Shoyan dalam bertarung. Tentu saja, pada saat yang sama, ketika ia mengerahkan kekuatan spiritualnya, doki di dalam tubuhnya juga berkumpul dengan panik. Shoyan jelas tahu bahwa mustahil baginya untuk mengandalkan satu teknik do spiritual untuk memblokir serangan gabungan dari dua orang di depannya. Hanya teknik do yang cukup kuat yang dapat memblokirnya untuk sementara. Jika dia ingin menyelesaikan semua masalah ini untuk sementara, kemungkinan besar dia membutuhkan skill do yang lebih kuat. Api teratai Buddha marah. Sayangnya, situasi saat ini membuat Shoyan tidak berdaya. Dia harus berjuang mencari cara mengumpulkan api teratai Buddha, sekaligus memaksa orang-orang di depannya untuk mundur. Pada saat itu, kemunculan teratai api Buddha marah pasti akan mampu memaksa kelompok orang ini mundur untuk sementara. Ini juga merupakan satu-satunya cara bagi Shoyan untuk menghancurkan formasi tingkat 4 di belakangnya. Sementara Shoyan masih mencari cara, Fan Ziyuan yang berada di belakang melengkungkan tangannya di balik lengan bajunya. Sebuah doki yang kuat diam-diam menggumpal di telapak tangannya. Pada saat ini, ledakan keras terdengar dari ketiga sosok itu. Shoyan, Kiming, dan Woli masing-masing terbang mundur 100 langkah di langit di atas kota Jinyao. Reak energi yang kuat dengan cepat menyapu ke segala arah, dengan mereka bertiga berada di tengah. Begitu Shoyan menstabilkan tubuhnya, seteguk darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Menghadapi Dodi bintang 9 pada saat yang bersamaan benar-benar terlalu sulit. Terlebih lagi, kekuatan keduanya dapat dianggap sebagian teratas bahkan di antara Dodi bintang 9. Di sisi lain, Kiming dan Woli juga tampak sangat terkejut. Kekuatan bertarung bocah ini benar-benar kuat. Meskipun dia memang Dodi bintang 5, terlepas dari apakah itu ketebalan doki di dalam tubuhnya, kendalinya atas doki, atau kuantitasnya, mereka tidak kalah dengan Dodi bintang 6. Ya, ada juga api surgawi itu. Benda sialan itu adalah yang paling merepotkan untuk dihadapi. Bahkan kita harus waspada terhadap kekuatan penghancurnya yang luar biasa. Jika bukan karena benda itu, orang ini tidak akan mampu melepaskan kekuatan sekuat itu. Hati mereka dipenuhi dengan berbagai macam keterkejutan. Tidak hanya kekuatan bertarung Shoyan menakutkan, kekuatan bertahannya tampaknya jauh melampaui harapan mereka. Bahkan jika serangan mereka dihadapkan dengan Dodi bintang 9 dengan level yang sama, serangan mereka pasti akan menyebabkan pihak lain menderita. Namun, Shoyan di depan mereka hanyalah Dodi bintang 5. Meskipun dia hampir tidak dapat memblokir serangan mereka, luka yang dideritanya tidak seperti yang mereka berdua duga. Kekuatan fisik yang terakhir bisa dikatakan menakutkan. Apalagi saat mereka melihat lapisan sisik yang menutupi tangan Shoyan. Hati mereka terasa semakin takut. Apakah orang di depan mereka adalah manusia atau binatang ajaib? Kelainan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat di sepanjang hidup mereka. Saat mereka bertiga terengah-engah, Fan Ziyuan yang berada di kejauhan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Hampir pada saat yang sama, wajah Handong juga menampakkan ekspresi serius saat ia melesatkan tubuhnya dari kerumunan di luar medan perang. Dengan kecepatan seperti kilat, ia terbang ke arah Shoyan yang saat ini tengah diserang dari semua sisi di dalam medan perang. Tepat saat Shoyan bersiap untuk mengendalikan doki di tubuhnya dan sekali lagi menghadapi Yanhe dan dua orang lainnya yang menyerbu, sosok Fan Ziyuan tiba-tiba muncul di ruang kosong di belakangnya. Merasakan ki yang tajam dan berbahaya di belakangnya, hati Shoyan sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua ini akan tiba-tiba menyerangnya pada saat yang kritis seperti ini. Bocah, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena berani menghancurkan formasi pelindung besar di kota Jinyao milikku. Hari ini, bahkan jika ketua asosiasi aliansi alkemismu datang, dia tetap tidak akan bisa menyelamatkanmu. Wajah tua Fan Ziyuan tampak muram. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, gerakan tangannya menjadi semakin tajam. Serangan yang begitu kuat, itu adalah sesuatu yang bahkan Shoyan saat ini tidak mampu menahannya. Oh, begitukah? Namun pada saat berikutnya, suara yang dalam dan tua tiba-tiba terdengar dari langit. Pada saat yang sama, di belakang Shoyan,
Kekuatan spiritual yang sangat besar tiba-tiba berkumpul di depan Fan Ziyuan. Kekuatan spiritual yang sangat besar itu tampaknya memiliki substansi saat ia terkondensasi menjadi entitas nyata di belakang Xiaoyan. Itu seperti tembok tinggi yang menghalangi serangan cakar Fan Ziyuan. Gelombang energi menyapu sekali lagi, menghentikan Yanhe dan dua lainnya yang awalnya bergegas menuju Xiaoyan. Segera setelah itu, ketika dinding spiritual menghilang, Fan Ziyuan buru-buru mundur dengan wajah serius. Sepasang matanya yang tajam terus-menerus menyapu ruang di depannya. "Siapa itu?" teriak Fan Ziyuan. "Hahaha, Ketua Fan, kita sudah lama tidak bertemu, tapi kamu bahkan tidak mengenali lelaki tua ini." Segera setelah itu, di belakang Xiaoyan, seorang lelaki tua mengenakan jubah brokat perlahan muncul. Itu adalah wakil ketua aliansi alkemis, Han Dong. "Kamu adalah Han Dong?" Saat dia melihat orang ini, otot-otot di wajah tua Fan Ziyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini benar-benar akan muncul di sini. Kalau begitu, orang-orang yang menghancurkan formasi pelindung kota benar-benar mereka. Hahaha, sepertinya Ketua Fan masih ingat orang tua ini. Han Dong dengan lembut membelai jenggotnya dengan satu tangan dan tersenyum. Ekspresi Xiaoyan sedikit terkejut saat dia berbalik dari belakang. Pandangannya langsung tertuju pada Han Dong di depannya. "Ketua Han," ucap Xiaoyan. "Hehehe, teman kecil Xiaoyan, jangan khawatir. Biarkan orang tua ini menyelesaikan masalah ini hari ini." Han Dong mengulurkan tangannya sambil tersenyum lembut dan menepuk bahu Xiaoyan. Melihat penampilan Han Dong, wajah Qin Yun awalnya menunjukkan ekspresi heran. Setelah itu, sudut mulutnya melengkung menjadi senyum dingin. "Wakil Ketua Aliansi Alkemis Han Dong, aku tidak pernah menyangka dia akan muncul di sini. Tapi itu bagus juga. Dengan begitu, dosa Xiaoyan bisa semakin dibuktikan," gumam Qin Yun. Han Dong, kau mengirim orang untuk menghancurkan formasi besar peringkat 5 milik Asosiasi Master Formasiku. Sekarang, kau masih ingin menyelamatkannya? Apa kau benar-benar berpikir bahwa kota Jinyoku adalah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesukamu? Melihat penampilan Han Dong yang tenang, hati Fan Ziyuan dipenuhi dengan amarah yang tak berujung. Tubuhnya bergetar, dan doki yang melonjak segera keluar dari tubuhnya. Itu seperti api yang mengamuk yang naik tanpa henti. Pada saat yang sama, Qiming dan Wali bergerak bersama. Ketiganya masing-masing mengepung Xiaoyan dan Han Dong. Di belakang mereka, ada sekelompok ahli lain dari Asosiasi Master Formasi. Mereka membentuk formasi khusus satu sama lain. Masing-masing dari mereka melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual dan bergabung satu sama lain. Kalau begitu, mari kita coba," Han Dong berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, wajah tuanya tanpa sadar menunjukkan ekspresi serius. Jelaslah bahwa meskipun dia adalah seorang alkemis tingkat 5, dia tidak memiliki banyak keyakinan dalam menghadapi 32 di bintang 9 dan lebih dari 10 master formasi pada saat yang bersamaan. Pada saat ini juga, Xiaoyan meraih pergelangan tangan Han Dong dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Dia berkata dengan lembut, "Ketua Han, bisakah kau membantuku mengulur waktu sebentar? 10 menit. Setelah 10 menit, kita akan meninggalkan tempat ini." Mendengar perkataan Xiaoyan, Han Dong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Ia merasa heran dalam hatinya. Lawan yang dihadapinya saat ini adalah barisan-barisan Do di puncak. Lalu, dari mana Xiaoyan mendapatkan kepercayaan dirinya? Meskipun demikian, namun tidak tahu mengapa, Han Dong memiliki semacam kepercayaan khusus pada pemuda berjubah hitam di depannya ini. Akhirnya, Han Dong mengangguk dengan berat dan berkata, "Baiklah, 10 menit. Dalam 10 menit, saya jamin tidak ada satupun dari mereka yang bisa mendekati Anda." Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.